Nah, gambar yang kita lihat ini sekarang itu menjelaskan bahwa kalau kita fokus pada hambatan, maka otak kita mendadak tertutup kepada peluang. Ketika kita melihat peluang, maka kita bisa melihat peluang, tapi bukan berarti hambatan nggak ada. Hambatan itu tetap ada di sana. Iya. Tapi kita melihatnya dengan kacamata berbeda, maka kemungkinan kita berhasil lebih tinggi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kamu ngerasa gagal itu akhir dari segalanya, padahal itu dari mindset kamu lah yang salah. Nah, bagaimana sih cara kita ngebangun grow mindset untuk menghadapi kegagalan tersebut? Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Iya, gini Coach. Jadi ada seorang sales ya Coach ya, kemarin tuh bilang kalau misalkan dia tuh sempet takut sama penolakan. Nah, terus ketika dia belajar terkait grow mindset ini, itu ternyata dia ngeh gitu, sadar kalau misalkan, oh ternyata itu bisa dihajar, bisa diubah gitu penolakannya. Jadi dia tuh closing terus gitu Coach. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita sebagai sales agar punya grow mindset itu Coach? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita sebelum ngomong grow mindset, sebenarnya kan grow itu ada dua ya. Ini yang konsep yang dikeluarkan namanya grow dan fixed mindset. Jadi grow dan fixed mindset ini sudut pandang orang atau mindset seseorang. Orang ini adalah orang yang mau bertumbuh atau nggak bertumbuh. Kalau fixed mindset adalah orang yang sama sekali nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Kalau grow itu dia mau bertumbuh. Jadi kalau fixed mindset ketika ada problem atau apapun, dia akan bilang nggak bisa. Pokoknya kata kunci yang paling sering digunakan adalah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu. Nggak bisa. Nah itu yang selalu digunakan. Nah makanya orang fixed mindset itu nggak bisa berubah. Kalau dia tetap tahu dia fix dan dia nggak mau berubah. Sedangkan grow adalah orang yang selalu mengatakan yes. Langsung iya gitu. Dia mau lakukan perubahan. Dia mau belajar berubah. Dia mau ngelakuin sesuatu. Itu adalah orang grow. Saya pribadi awalnya juga bukan grow. Saya fix awalnya. Nah, tapi saya punya kelebihan karena orang tua saya ngedidik saya dulu. Saya punya kelebihan adalah saya disiplin. Itu kelebihan saya. Disiplin itu dibentuknya waktu dari saya kecil. Dimana orang tua saya tuh ngatur jam belajar, ngatur jam makan, jam tidur siang, semua diatur. Bahkan ya dulu orang tua saya sampai dulu zaman dulu masih pakai mesin tik tuh. Dia bikin tik, ditaruh di meja, ditulis tuh. Saya harus ngikutin peraturan itu. Makanya kelebihan saya disiplin. Waktu saya fix, tapi karena saya disiplin, artinya saya tetap bertumbuh, walaupun ujung-ujungnya saya bertumbuh karena ada disiplin itu. Kelebihan saya baca buku. Jadi saya suka baca buku, walaupun setiap saya ngomong sama orang, saya bilang, enggak bisa. Tapi sepanjang perjalanan ketika saya baca buku, saya menemu jawaban. Apa itu Coach? Jawaban bahwa segala hal kalau kita ngomong enggak, itu akan menghambat karir saya. Bayangin nggak kalau saya nggak suka baca buku? Mungkin saya nggak akan pernah nemu tuh istilah-istilah itu. Zaman sekarang udah ada TikTok, udah ada YouTube, udah ada macam sosial media dan sebagainya. Coba kalau itu ternyata juga kita tidak suka. Kita nggak ngeliat atau kita ngeliat malah situs-situs yang lain. Yang nggak ada hubungan pengembangan diri. Apakah kita bisa? Nggak bisa. Untungnya saya punya kemampuan disiplin itu. Nah, pada saat saya itu, jadi saya menyadari, oh, nggak boleh punya pikiran kayak gini. Baru saya ubah. Saya ubah tuh pelan-pelan. Nah, ketika saya ubah, itu namanya adalah fixed mindset with some fixed mindset, tapi ada sedikit grow-nya. Karena grow-nya mulai tumbuh kan. Nah,
Setelah akhirnya mulai bagus, grow saya jadi lebih tinggi, fix saya lebih mengecil. Sampai ujung-ujungnya totalnya jadi grow. Saya masih ingat, ini inget banget. Jadi ini tahun, ini malah bahkan saya sudah jadi sales director, ya udah jadi sales director. Saya masih menemukan saya ada fixnya. Oh iya coach. Oh iya, jadi waktu itu ada yang kontak saya. Coach Arif, dulu belum Coach Arif dipanggilnya. Bro, bisa nggak buat materi pelatihan ini untuk ini? Tahu nggak jawaban saya? Nggak bisa. Loh. Serius? Saya langsung bilang, nggak bisa. Terus orangnya bilang apa? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau menurut saya nggak bisa, itu nggak bisa dilakukan. Oh ya udah, apa yang kamu bisa lakukan dilakukan aja. Oh ya udah, selesai kan? Saya tutup telepon. Terus saya mikir, sebenarnya bisa nggak digituin? Bisa, ngerti gak? Tapi lucunya sadarnya ke belakangan gitu. Iya. Bisa ya? Itu bisa kalau digini. Ada kurang lebih 15 menit, saya mengalami kesadaran bahwa itu bisa. Dan saya langsung telepon lagi orangnya. Pak, maaf ya Pak, ternyata bisa. Gini. Tapi itu saya jadi malu diri loh. Bahkan saya masih ingat banget itu di mana saya ngomong itu, di Ciputat. Saya ditelepon pagi, saya masih ingat di Ciputat. Di dekat salah satu kampus Muslim. Jadi kebetulan saya ngajar di kampus itu. Iya. Ngajar untuk kelas hipnoterapi. Aduh, saya ingat banget begitu kejadian itu. Saya bilangin, gini. Walaupun saya punya ilmu NLP, punya ilmu hipnoterapi, mau punya egositerapi, risoterapi, apapun, kalau kita mindset di awalnya kita ada fix, percuma, nggak bakal kita ubah. Karena udah bilang nggak bisa dulu. Setelah itu barulah saya mulai berubah. Saya nggak akan ngomong nggak bisa dulu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan, kan pernah juga nemuin ya coach ya, ketika ada orang misalkan temen atau keluarga lah gitu, bilang misalkan coba dipelajarin dulu gitu kan misalkan, nggak bisa, gini gitu. Tuh fix banget tuh. Iya, nah terus jangan bilang nggak bisa dulu. Kalau misalkan bilangnya belum bisa, pasti ada usaha buat belajar. Tapi kalau misalkan dia bilangnya nggak bisa dulu, pasti udah kayak ketutup, nggak mau belajar. Bener nggak sih coach kalau kayak gitu? Betul. Karena cara kerja otak kita itu adalah ketika kita, kalau nggak salah ini ada gambarnya, harusnya ada fotonya ya. Nah, gambar yang kita lihat ini sekarang, itu menjelaskan bahwa kalau kita fokus pada hambatan, maka otak kita mendadak tertutup kepada peluang. Ketika kita melihat peluang, maka kita bisa melihat peluang, tapi bukan berarti hambatan nggak ada. Hambatan itu tetap ada di sana. Iya. Tapi kita melihatnya dengan kacamata berbeda, maka kemungkinan kita berhasil lebih tinggi. Oh, jadi kalau misalkan sebagai seorang sales, itu pasti kan hambatannya banyak ya? Banyak. Kalau misalkan mau nemuin customer buat closing. Betul. Gitu. Nah, berarti kacamata si sales ini tuh harus benar-benar yang peluangnya closing berhasil gitu. Betul. Gimana caranya ini pokoknya closing? Gimana caranya? Saya mau ini closing. Gimana caranya saya nggak tahu. Nanti otaknya ngasih cara tuh. Ada metode. Kalau sekarang mah enak dengan nonton YouTube udah bisa tunjukin ya. Bahkan kemarin ada yang chatting sama saya. Coach, saya nggak bisa gini kayak gitu kan. Saya ketawa. Cari YouTube-nya saya kasih. Oh, yang ini belum saya nonton. Yang ini belum saya nonton. Ada apa 7 YouTube yang saya kasih. Maksud saya kalau mau cari itu ada jawabannya. Iya. Jadi maksud saya problem sales cuma itu aja. Jadi seorang sales yang ketika dia fix udah dari awal dia mengatakan nggak bisa, semuanya ketutup. Kayak walaupun nggak bisa deh kayaknya nih customer ditaklukin misalkan gitu ya coach ya. Jadi kalau misalkan memang kitanya udah nutup diri, itu pemikiran itu nggak akan terbuka. Tapi kalau misalkan dan malah membuktikan bahwa itu benar. Malah membuktikan bahwa itu benar memang tidak bisa dideketin. Kecuali kalau misalkan kita kayak ngebuka pemikiran, ini kayaknya customer bisa nih kalau misalkan dideketin lagi. Itu kan pasti nanti muncul ide-ide sendiri gitu ya coach ya. Ya sama yang kayak waktu yang salah satu perusahaan yang di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu
Itu juga gitu saya tuh. Mana ada kata penolakan di kepala saya. Ya kamu juga niat yang saya pergi ke luar kota itu harusnya udah selesai, tapi saya tetap datengin kan? Nggak ada penolakan di kepala saya. Jadi tugas saya adalah tidak ada orang yang bisa menolak saya. Oke. Itu belief yang saya pegang. Itu grow mindset yang saya pegang. Jadi kalau nggak mau bertumbuh ya percuma. Nothing. Berarti kalau misalkan kita ibaratnya punya grow mindset yang benar-benar fix mindsetnya udah ditinggalin gitu ya Coach ya? Ya mesti memilih sih. Iya. Oh, harus memilih Coach. Ya kalau nggak memilih kan sama kayak saya tadi bilang. Pada saat saya sadar gitu kan, ngomong nggak bisa itu kan pilihan. Iya. Bahkan gak usah jauh-jauh deh. Ya, di keluarga saya kan ada juga orang yang belum apa-apa ngomongnya nggak bisa dulu. Dan kemudian sampai akhir hidupnya juga masih tetap nggak bisa. Itu kan pilihan. Iya. Dia tahu. Tapi memilih untuk nggak bisa. Mungkin dia berpikir supaya nggak repot. Gue nggak perlu dipusingin berbagai hal. Itu kan pilihan. Iya. Ya kalau saya gini mikirnya ya. Kalau saya bilang nggak bisa, maka berapa banyak orang yang nggak akan dapat makan di perusahaan saya. Iya dong. Saya kan bertanggung jawab untuk semua orang. Gampang dong saya bilang aja nggak bisa. Iya. Bener dong? Iya. Tapi kan saya punya tanggung jawab besar dong. Oh, oke. Sedangkan orang yang ngerasa nggak bertanggung jawab ya udah cukup mengatakan nggak bisa. Udah gitu ngotot lagi. Udah gue bilang gue nggak bisa masih maksa lagi. Iya, benar. Bener kan? Iya. Tinggal pilih ya. Oke, sebenarnya kalau misalkan mau nggak bisa atau bisa itu sebenarnya tinggal pilihan ya Coach. Iya, kalaupun dia nggak bisa dia ngomong aja. Saya belum bisa, tapi saya coba dulu. Ya. Oh, itu baru namanya dia ada pertumbuhan. Ada mau bertumbuh. Oke. Ada mau bertumbuh karena bilangnya belum bisa dulu. Belum bisa, tapi saya coba. Oh. Tinggal nanti ditanya berapa lama cobanya. Tinggal kita kasih time frame. Oh, agar melihat dia tuh cobanya berapa lama gitu ya Coach ya. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi teman-teman udah milih belum? Mau fix mindset atau grow mindset nih untuk kesuksesan dari teman-teman. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performan. Bye-bye.